Tubuhnya terkapar, kulit wajahnya terkelupas, tinggal daging yang diselimuti banyak darah. Part 8, Tumbal Pengganti, bagian terakhir. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia mengikuti cerita ini sampai bagian terakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sebelum memulai ceritanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Sudah 1 bulan tirakat memagari kampung dilakukan. Namun meski sudah dilakukan setiap 2 hari, tirakat itu belum memberikan pengaruh berarti bagi keamanan kampung dari teror Sekar. Satu persatu di antara mereka yang rutin melakukan tirakat pun mulai putus asa dan malas untuk melanjutkannya, karena merasa beberapa kali Sekar masih meneror kampung dan belum juga keluar dari permasalahan pelik ini. Apalagi teror Sekar yang terakhir tergolong teror yang besar karena menculik bayi salah satu warga kampung di sana. Namun di antara mereka yang mulai ragu dan putus asa, Pak Satria dan Pak Dewa masih yakin jika tirakat ini harus tetap dilakukan dan masih ada harapan kalau teror ini bisa teratasi. Selain mereka berdua, sudah mulai malas-malasan melakukan tirakat memagari kampung. Hingga tibalah waktu di mana mereka melakukannya hanya berdua saja. Parahnya, sore itu hujan turun agak deras, sehingga menyulitkan prosesi tirakat pagar kampung yang mereka berdua lakukan. "Berangkat, Pak?" tanya Pak Dewa melalui telepon kepada Pak Satria. "Tidak ada alasan untuk berhenti melakukannya, Pak Dewa," jawab Pak Satria singkat dan lugas. Singkat cerita, mereka berdua bertemu di satu titik yang mereka sepakati. Karena hujan, langit sore sekitar 4:30 sore sudah terlihat gelap, seperti sudah masuk waktu maghrib. Pak Satria sudah membawa 4 botol kecil yang sudah diisi garam keramat miliknya. "Ayo, cepat kita lakukan dan selesaikan, Pak," tukas Pak Satria. Sampai titik kedua mereka lakukan dengan lancar tanpa kendala. Meski hujan masih mengguyur dan membuat ritual sore itu dilakukan dengan sedikit tergesa-gesa. Saat hendak mencapai titik ketiga, hujan sudah sedikit reda. Perasaan mereka berdua pun sedikit lega. Namun beberapa langkah sebelum mereka sampai pada titik ketiga, mereka berdua dikejutkan dengan teriakan orang memanggilnya. "Pak Satria, Pak Dewa." "Shh, Pak," panggil Pak Dewa. Dia berisyarat agar mencermati suara teriakan yang memanggil mereka berdua. Khawatirnya hanya salah pendengarannya saja. "Pak Satria, Pak Dewa." Setelah dipastikan benar, mereka pun sontak menghampiri teriakan itu, yang ternyata berada di dalam rumah kosong yang letaknya menyendiri dari rumah warga yang lain. "Waduh, kok suaranya berasal dari rumah kosong?" ucap Pak Satria. "Kita periksa saja, Pak. Takutnya memang ada orang di dalam," ajak Pak Dewa. Mereka berdua pun segera berjalan dan sedikit mempercepat langkahnya untuk menghampiri suara itu. Namun saat mereka hendak masuk ke dalam rumah, semua pintu dan jendela terkunci dan tidak bisa dibuka dari luar. Berkali-kali mereka berusaha membukanya dengan tidak merusak pintu atau jendela rumahnya. Pak Satria yang merasa janggal pun mengajak Pak Dewa untuk melanjutkan tirakatnya saja. Seolah benar, firasat janggal Pak Satria kembali naik ketika tiba-tiba terdengar lagi suara teriakan yang memanggil namanya dan Pak Dewa, namun berada pada tempat yang lain. Pak Dewa pun lagi-lagi tanpa merasa curiga mencari keberadaan sumber suara itu.
Hingga 10 menit mereka belum juga menemukannya. Lebih baik kita segera selesaikan ini dulu, Pak. Saya rasa ada yang gak beres, ajak Pak Satria, seraya memperlihatkan botol berisi garamnya. Mereka berdua lantas kembali melanjutkannya. Namun Pak Dewa masih agak ragu dan masih memperhatikan sekitar. Tapi lagi-lagi saat hanya berjarak beberapa langkah saja dari titik ketiga, suara teriakan itu muncul. Dan kini suaranya kedengaran jelas berada di atas pohon asam yang tak jauh dari tempat mereka berdua berdiri. Pak Dewa pun lantas memeriksanya. Namun Pak Satria melanjutkan pekerjaan yang harus ia selesaikan saat itu juga. Pak Dewa terus melangkah. Atas dasar rasa penasarannya, semakin dekat dengan sumber suara teriakan itu. Pak Dewa memeriksa sekelilingnya dan tak menemukan apa-apa. Ia pun mulai curiga di sini. Pak Dewa mendongakkan kepalanya ke atas, melihat ke atas pohon asam di dekatnya. Di situ akhirnya terjawab sudah rasa penasarannya. Di situ terlihat dengan kedua matanya sebuah perawakan yang tidak pernah dia harapkan kehadirannya, sedang berdiri pada salah satu batang dan memperhatikan Pak Dewa yang berada di bawahnya. Ya, saat itulah Pak Dewa baru saja menyadari jika itu adalah Sekar. Ia pun terpaku beberapa detik melihatnya. Sekar, Sekar, teriak Pak Dewa. Matanya melotot menyadari keberadaan Sekar. Ternyata suara teriakan yang memanggilnya berasal dari suara Sekar. Pak Dewa lantas kembali menyusul Pak Satria yang ternyata sudah hampir selesai mengubur botol garam yang ketiga. Pak Satria heran melihat Pak Dewa dengan raut wajah kaget dan ketakutan. Ayo Pak, kita pulang saja, ujar Pak Dewa. Pulang gimana? Masih kurang satu lagi. Sudah tidak apa-apa, Pak. Pak Satria langsung bisa menyadari apa yang terjadi pada Pak Dewa. Seolah bisa membaca pikiran Pak Dewa, Pak Satria menatapnya heran. Pak Satria meneruskan ucapannya. Habis ketemu apa, Pak? Tanya Pak Satria. Kita pulang saja, Pak, ajak Pak Dewa lagi. Karena menurutnya pada titik keempat ini akan lebih menakutkan karena harus melewati hutan jati yang gelap. Terlebih lagi keadaan baru saja terang sehabis hujan. Ia merasa suasana akan terasa semakin mencekam di sana. Namun Pak Satria masih teguh dengan pendiriannya. Ia akan tetap ke barat kampung untuk menyelesaikan tirakatnya. Sudah tanggung. Soal takut, saya pun takut, Pak. Tapi tirakat pagar kampung harus tetap kita lakukan, ucap Pak Satria singkat. Mau tidak mau, Pak Dewa pun mengikutinya. Karena jika memutuskan pulang sendiri, bukanlah hal yang tepat ia lakukan saat itu. Saat sedang melintas di dalam hutan jati, seorang pria asing di mata mereka berdua tiba-tiba saja terlihat berdiri, seperti sedang mengejar mereka berdua. Saat sudah mendekat, pria asing itu berhenti mematung sambil melototi Pak Satria dan Pak Dewa di depannya dengan tatapan tajam. Wajahnya merah padam dengan urat lehernya yang menonjol. Tulang pipinya terlihat mengeras hingga menampakkan urat-urat syaraf di sekitar wajahnya. Siapa? Apa perlumu kemari? Tanya Pak Satria. Namun pria itu hanya diam saja sambil terus melototinya dengan napas yang terengah-engah. Bibir pria itu sedikit tertarik ke atas, memperlihatkan sebuah seringai mengerikan. Kakinya pun bergerak perlahan ke depan. Bajingan, teriaknya. Tiba-tiba saja tangannya mendorong tubuh Pak Satria dengan kencang, sampai membuatnya jatuh tersungkur di atas tanah yang basah. Buk!
Pasatria terkulai di tanah. Ia terkejut dan kesakitan dalam waktu bersamaan. Tak berhenti di situ, saat Pasatria belum sempat berdiri, pria asing itu kembali menerjang dan menginjak kedua tangan Pasatria dengan kakinya. Melihat Pasatria yang tak berdaya, pria itu menghantamkan beberapa kepalan tinju di wajah Pasatria, sebelum akhirnya ia mencengkeram lehernya dengan kedua tangannya. Dia mengamuk sambil terus memaki-maki Pasatria di hadapannya. Mati, mati kau Satria, mati, mati, teriaknya. Pasatria berontak, tubuhnya mengeliat dan berontak. Namun tenaga Pasatria tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan pria asing itu. Astagfirullah, Teriak Padewa terkejut saat melihat kegilaan pria asing yang tiba-tiba menghajar Pasatria. woi, siapa kamu? Bentak Padewa. Dia berusaha melepaskan cengkeraman pria tak dikenal itu dan menyingkirkannya dari atas tubuh Pasatria. Kurang ajar, kalian pikir dengan cara seperti ini bisa mengusirku dari sini? Ucap pria itu dengan lantang. Dia tertawa, nampak senang melihat keadaan Pasatria yang melemah dan tak berdaya. Mengusir? Apa maksudmu? Kami saja tidak mengenalmu. Pergilah dari sini. Gertak Padewa. Tenaga pria itu cukup besar. Pak Dewa kewalahan menyingkirkannya. Berkali-kali tubuh Pak Dewa pun ikut terlempar karena dorongan pria itu. Ah! Pak Dewa terus berusaha. Ia melihat wajah Pasatria sudah pucat dan membiru. Pak Dewa tidak bisa berlama-lama lagi karena nyawa Pasatria adalah taruhannya dan hanya dialah yang bisa membantunya. Pria itu nampak senang melihat keadaan Pasatria yang melemah dan tak berdaya. Beberapa detik setelahnya, keluar suara tawa cekikikan perempuan dari mulut pria asing itu. Suaranya terdengar tidak asing di telinga mereka berdua. Sebuah suara yang hampir tiap malam menakut-nakuti warga kampung. Ya, tidak salah lagi. Sekar, Ucap Pak Dewa. Dia yakin jika pria itu dirasuki sekar di dalam tubuhnya. Pak Dewa mengambil batang kayu yang tergeletak tak jauh darinya. Setelah berusaha mendorongnya berkali-kali, namun tak juga berhasil. Pak Dewa pun mengayunkan batang kayu di tangannya ke punggung pria asing itu. Buh! Pergilah. Pak Dewa memukulnya berkali-kali sampai akhirnya pria asing itu melemas dan terjatuh. Pak Dewa pun langsung memapah Pasatria yang sudah melemas, membawanya lari menjauh menuju jalan kembali ke kampung yang hanya berupa tanah liat. Pak Dewa dan Pasatria mencuri pandang ke belakang. Rupanya pria asing itu tengah berdiri mengawasi mereka. Dia siapa, Pak? Tanya Pasatria sambil terus mengikuti langkah kaki Pak Dewa. Saya juga tidak mengenalnya, tapi saya yakin dia sedang dirasuki oleh Sekar, sehingga dia mengincar kita yang sedang berusaha mengusirnya dari kampung ini. Terang Pak Dewa sembari terus melangkah. Tapi kita belum selesai, Pak. Ujar Pasatria dengan suara lemas saat Pak Dewa memapahnya sambil berlari. Sudahlah, Pak. Gak lihat barusan. Sebaiknya kita kembali dan segera menjauh dari tempat ini sebelum pria itu atau Sekar mengejar kita kemari. Yang penting sekarang adalah keselamatan kita berdua. Ucap Pak Dewa. Pasatria hanya diam dan menurut saja karena badannya yang sudah tak berdaya lagi. Entah beberapa menit mereka berlari, yang jelas mereka bisa bebas dari jeratan maut Sekar. Pak Dewa dan Pasatria merasakan tubuhnya yang sangat lelah. Kakinya bergetar, tidak bisa dipaksa lagi untuk berlari.
Sudah 3 kali penumbalan yang dilakukan Yuda. Sejauh itulah hidupnya aman dari jerat masalah Sekar. Namun sepertinya keadaan tak selalu memberikannya hidup dengan tenang. Masalah baru kembali datang menghampirinya. Saat sedang sibuk berkutat dengan pekerjaannya, handphone Yuda tiba-tiba saja berdering. Saat ia lihat, ternyata pamannya Harja yang menelponnya. Tapi karena masih banyak deadline yang harus dia kerjakan saat itu, Yuda hanya mengirimkan pesan. "Yuda lagi banyak pekerjaan, Paman. Chat saja, ada apa, Paman?" tanyanya. "Tidak bisa angkat telepon sebentarkah? Ini kaitannya dengan tumbalmu." Membaca itu, Yuda pun menelpon balik pamannya dengan rasa penasaran. "Pak Wita, dia masih belum punya janin lagi untuk ditumbalkan," ujar pamannya singkat. Yuda pun berdecak. Napasnya berhenti sepersekian detik setelah mendengar perkataan pamannya. Lalu bagaimana, Paman? 2 hari lagi aku harus melakukan ritual lagi. "Lakukan opsi kedua yang dikatakan Mbah Karmo." Yuda kembali terdiam, lalu menutup teleponnya. Sore itu sepulang kerja, dengan mobilnya Yuda mengitari jalanan menuju rumahnya, mencari keberadaan bayi yang baru saja dilahirkan. Cukup lama, Yuda menemukan satu wanita sedang menggendong bayi di tangannya. Di dekatnya, tampak beberapa orang sedang berkumpul bercengkerama dengannya, sambil sesekali menatap bayi yang ia gendong. Yuda pun langsung menargetkan bayi itu yang akan menjadi tumbalnya berikutnya. Setelah menemukan target bayi yang ia incar, Yuda kembali menginjak pedal gas mobilnya semakin dalam, menambah kecepatannya untuk bergegas pulang. Besok harinya, sepulang kerja, Yuda berencana kembali lagi ke rumah yang ia yakini adalah rumah wanita dan bayi yang ia bawa. Sebuah siasat sudah ia siapkan. Sekantung tanah merah pemberian Mbah Karmo pun sudah ia bawa. Yuda bersiap ke sana. Nanti ia akan berpura-pura tanya alamat kepadanya. Di sela-sela itu, ia menaburkan tanah merah yang sebelumnya sudah ia genggam terlebih dahulu. Maaf, Mbak, saya mau tanya. Ucap Yuda sesaat setelah turun dari mobilnya. Wanita itu tengah bersantai di ruang tamunya dengan bayinya yang ia tidurkan di atas sofa sebelahnya. Yuda pun melancarkan aksinya. Ia berdalih menanyakan alamat yang sebenarnya sudah ia ketahui. "Lurus saja, Mas, di perempatan besar, belok saja ke kiri. Nanti ada gapura besar penunjuk kelurahan yang dicari," ucap wanita itu menjelaskan. Yuda menaburkan sedikit demi sedikit tanah merah yang ia genggam dengan hati-hati. Sampai ia hendak berbalik arah dan kembali ke mobil pun, Yuda sempat menaburkannya lagi ke sisi depan rumah wanita itu. Rasa beruntung masih berpihak olehnya. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. Beres, tinggal melakukan ritualnya saja, ucap batin Yuda sambil mengenyitkan dahinya. Beberapa hari setelah ritual, semua masih berjalan normal. Itu artinya penumbalannya kali ini berjalan mulus sesuai perkiraannya. Paman, apa rencana selanjutnya? Ini hanya sekali saja kan? Tanya Pak Yuda pada pamannya di rumah. Entahlah, kemarin dia menelpon paman jika ia akan pulang kampung dan entah berapa lama. Yuda pun terkejut mendengarnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Tanya Yuda lagi dengan raut muka bingung. Lakukan saja sesuai perintah Mbah Karmo, jawab pamannya dengan raut wajah ketus. Apa paman masih tetap membantuku? Lakukan saja dulu Yuda. Tinggal lempar pemberian Mbah Karmo saja ke targetmu. Itu mudah kan? Yuda menghela nafas. Perkataan pamannya sedikit tak nyaman masuk ke telinganya.
Entah kenapa, sekarang pamannya tak banyak membantunya. Terlebih lagi ia sekarang sibuk bekerja dengan temannya. Tak jarang ia tidak pulang. Entah apa yang sedang pamannya kerjakan. Anehnya, hampir setiap minggu ada saja barang-barang mahal yang ia bawa ke rumah. Entah dari mana jalannya, nasibnya bisa berubah secepat itu. Ah, sudahlah. Yuda menampik segala pikiran buruk pada pamannya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana ia mencari target-target untuk tumbalnya berikutnya kalau masih ingin hidup tenang. Sesaat sebelum Yuda beranjak, pamannya tampak mengeluarkan selembar kertas dari dalam kantong kemejanya. Lalu menyerahkannya kepada Yuda seraya mengatakan, "Ada titipan dari Mbah Karmo." "Apa ini?" "Mantra yang juga harus kamu baca setelah kamu membaca ritual yang sebelumnya. Yang kamu lakukan ini tentu memiliki tantangannya tersendiri. Usahamu tidak akan berjalan mulus sesuai dengan perkiraanmu. Mereka pasti akan mengganggumu dan mencoba menggagalkan usahamu," kata Paman Harja. Mereka siapa?" "Nanti kamu juga akan tahu sendiri," jawab pamannya. Yuda memperhatikan setiap rumah yang ia lewati. Entah sudah berapa kampung, desa, kelurahan yang ia kelilingi untuk mencari bayi atau wanita hamil sebagai tumbal berikutnya. Namun entah mengapa perasaannya sore itu serasa ingin sekali datang menyambangi kampung keramat untuk melewati rumah bekas kos Sekar. Yuda memicu kemudinya, melewati beberapa kampung sebelum akhirnya sampai di kampung keramat. Tidak jauh dari rumah bekas kos Sekar, Yuda menepikan mobilnya, lalu berjalan pelan mendekat ke pagar rumahnya. Matanya menatap jauh ke dalam rumah itu. Pikirannya kembali teringat memori berbulan-bulan sebelumnya, di mana ia sering ke rumah ini untuk menjemput atau mengantar pulang Sekar. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba ada seorang wanita muncul di pekarangan rumah, menatap Yuda yang sedang melamun di depan. "Mas," panggil wanita itu. Yuda terkejut, ternyata masih ada orang yang mengenalinya di sini. Iya," jawab Yuda. Wanita itu pun menghampiri Yuda dari balik pagar. Yuda terlihat gugup sambil sedikit memalingkan wajahnya. "Cari siapa, Mas? Mas pacarnya Mbak Sekar kan?" tanyanya. Dek, seolah ada pukulan dalam dada Yuda. Kenapa dia bisa tahu? Yuda tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya. Wanita itu nampaknya menyadari jika Yuda tak mengenalinya. Ia pun melanjutkan pembicaraannya. "Saya Tiara. Kita kan sudah pernah papasan waktu itu, Mas," ucap wanita itu memperkenalkan diri. Tapi Yuda semakin merasa tidak enak jika semakin lama bertahan di sana. Yuda pun pamit pulang dengan meninggalkan rasa aneh dan penasaran dalam diri Tiara. "Saya pulang dulu, Mbak," ucap Yuda singkat. Langkah kaki Yuda terhenti saat ada sebuah bisikan yang memanggilnya. "Mas Yuda." Yuda membalikkan tubuhnya. Tidak ada siapapun di sana kecuali Tiara yang sedang kembali ke dalam kamarnya. Tapi suara itu terasa dekat seperti bisikan yang berada tepat di samping telinga. "Mas Yuda." Yuda menggeleng takut, mencoba menampik suara yang didengarnya. Ia menganggap suara itu hanya sebatas salah dengar atau imajinasinya saja. Yuda pun kembali ke dalam mobilnya. Yuda kembali mengingat-ingat perihal Tiara. Kenapa dia bisa mengenalnya? "Oh iya," ucap Yuda saat berhasil mengingat siapa Tiara. Yuda menghela nafasnya yang berat. Tiara adalah wanita yang memergokinya sedang memapah Sekar sepulang dari dokter. Rasa panik Yuda seketika muncul. Pasalnya,
Dia bertemu dengan Tiara dengan keadaan Sekar yang sedang lemas. Beberapa ratus meter dari rumah bekas kos Sekar, ia melihat wanita dengan bayinya tengah berjalan entah kemana tujuannya. Bagai harimau kelaparan yang menemukan mangsanya, Yuda pun berhenti di tepi jalan, memperhatikan kemana arah langkah wanita itu dengan bayi yang ia gendong. Saat wanita itu mulai menjauh, Yuda kembali menginjak pedal gasnya perlahan. Aku akan mendapatkannya, Ucap Yuda dengan senyum seringannya yang tak kenal kata kasihan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Yuda menemukan rumahnya. Wanita itu menepi pada sebuah rumah dengan satu pohon mangga besar di depannya. Tanpa pikir panjang, Yuda kembali melancarkan aksinya seperti yang ia lakukan sebelumnya. Ia turun dengan dalih menanyakan alamat sambil menaburkan tanah merah yang ia bawa. Yuda sudah bersiap melakukan ritualnya. Ia duduk bersila di sudut kamarnya. Mulutnya komat-kamit membacakan rafalan mantra yang sudah banyak ia hafal tanpa harus membacanya melalui selembar kertas pemberian Mbah Karmo. Setelah melakukan ritual, Yuda biasanya tidur karena menurutnya setiap melakukan ritual selalu menghabiskan energi di dalam dirinya. Tak ayal jika dia kelelahan setelah melakukannya. Malam itu, jauh di dalam alam bawah sadarnya, Yuda tiba-tiba saja terbangun di dalam hutan dengan keadaan tangan dan kakinya yang terikat. Mengetahui keadaannya itu, Yuda seketika panik dan mencoba teriak mencari pertolongan. Rasa takut Yuda tak berhenti di situ. Di antara gelapnya hutan saat itu, tiba-tiba satu sosok menyeramkan yang tidak asing di matanya tiba-tiba muncul di depannya dengan suara tawa dan seringai yang menakutkan. "Mana persembahanmu untukku?" tanya sosok itu. "Iya, dia adalah Ingon Mbah Karmo. Dia datang meminta tumbal berikutnya." Wajahnya yang hanya tengkorak dengan rambutnya yang panjang itu menyeringai di depan wajah Yuda yang menunduk ketakutan. Aku sudah melakukannya. Aku sudah memberikan tumbal berikutnya untukmu, kata Yuda dengan suara terbata-bata. Yuda semakin panik ketika sosok itu perlahan mendekat ke arahnya dan mencengkram kepalanya dengan tangannya yang sangat besar itu. Ah! Yuda terbangun dari tidurnya, tapi ia merasakan hawa janggal di sekitar kamarnya. Lampu kamarnya meredup, lalu mati, nyala, mati, lalu menyala lagi terus-menerus. Terdengar suara geraman entah dari mana. Sontak Yuda beranjak dari ranjangnya, memeriksa segala sudut di dalam kamarnya. Rasa takut masih menyelimuti perasaan Yuda. Apalagi dia baru saja bermimpi didatangi Ingon Mbah Karmo. Jantung Yuda berdegup kencang saat hawa dingin tiba-tiba saja menerpa tubuhnya. Merasa ada sesuatu yang janggal berdiri tepat di belakangnya, Yuda semakin kalut. Perasaannya semakin merasa jika ini adalah lanjutan dari teror di dalam mimpinya tadi. Dengan peluh yang membanjiri tubuhnya, ia membalikkan tubuhnya dengan pelan. Dan benar saja, betapa terkejutnya Yuda saat ia melihat tubuh besar dengan wajah tengkoraknya tanpa balutan daging tengah membungkuk di hadapannya. Kini Yuda saling berhadapan dengan sosok menyeramkan itu. Matanya yang hanya lubang itu terlihat seperti sedang mendelik tajam pada Yuda. Mulutnya menganga memperlihatkan rongga gelap selebar-lebarnya dengan suara meminta persembahan untuknya. Yuda tak bisa berkutik sama sekali saat sosok itu berada di depannya dengan wujud yang mengerikan. Sosok itu mendekatkan wajahnya lagi dan kembali lagi menagih. "Mana persembahanmu untukku?" tanya sosok itu. Di antara rasa tegangnya oleh tatapan mengerikan yang masih melotot ke arahnya, Yuda berusaha menggerakkan kakinya
dan menjauhkan dirinya dari sosok di depannya. Hingga saat Yuda mendapatkan kesempatannya, ia lantas berlari keluar kamar mencari keberadaan pamannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi malam itu. Yuda tidak menyangka sosok itu datang hingga ke rumahnya. "Paman, paman!" Panggil Yuda seraya berlari ke seluruh penjuru rumah mencari pamannya. "Paman!" Panggil Yuda saat menyadari lelaki parubaya itu tengah duduk di kursi depan dengan sebatang rokok di antara dua jarinya. Seolah tahu dengan apa yang akan Yuda tanyakan padanya, pamannya langsung mengatakannya. "Apa sudah kamu bacakan mantra yang paman berikan tadi?" Yuda mendadak tegang. Ia lupa membacanya. Ia hanya merapalkan mantra biasa seperti sebelum-sebelumnya. Yuda menarik napas panjang, seolah takut dengan apa yang hendak ia katakan. Belum sempat Yuda mengatakannya, pamannya menyelanya. "Belum? Bodoh! Segera ulang ritualmu. Semoga masih ada waktu dan tidak terjadi apa-apa," ucap pamannya dengan mata mendelik dan raut wajahnya yang marah. Yuda segera berlari lagi ke dalam kamar, kembali melakukan ritualnya dengan menambah rafalan mantra baru dari pamannya. Namun baru beberapa kata yang ia rafalkan, sebuah energi yang kuat tiba-tiba saja datang dan menghantam tubuh Yuda hingga terpental ke tembok belakangnya. "Ah!" Yuda mengerang kesakitan. Diselimuti kecemasan, ia berusaha bangkit dan kembali merafalkan mantra-mantra itu. Namun malam itu terasa berat baginya. Energi malam itu tak seperti biasanya. Ia merasa dirinya sedang terancam, meski tidak tahu siapa yang mengancamnya. Brak! Suara hantaman keras muncul di atap rumah Yuda. Yuda terpekik kaget dan melihat langit-langit kamarnya. Rasa takut Yuda semakin mencuat ketika suara hantaman itu muncul lagi dan terjadi berulang kali. Yuda dengan wajah pucatnya menoleh ke sekelilingnya, memperhatikan keadaan di sekitar kamarnya. Biar! Bingkai fotonya yang terpajang pada dinding kamar seketika jatuh dan pecah berkeping-keping. Sontak Yuda berlari ke arah pecahan foto itu. Ia berjongkok menatap pecahan kaca di bawahnya dan memungut lembar fotonya di sana. Namun ada yang janggal di situ. Yuda melihat banyak sekali bercak darah berada di atas fotonya itu. "Kenapa ada darah? Darah siapa?" Gumam Yuda. Suara pintu kamar tiba-tiba saja terbuka dengan suara kencang. Paman Harja muncul dari balik pintu dengan wajah marah. Ia menghampiri Yuda lalu memaki-makinya, memberitahunya jika ritual penumbalannya malam itu sudah gagal dan tidak bisa dilakukan ulang. "Kamu gagal, Yuda. Persembahan kepada Ingon milik Mbah Karmo harus diberikan tepat waktu. Tapi sekarang waktunya sudah habis." "Gagal? Aku sudah melakukannya. Kenapa bisa gagal?" tanya Yuda merespon perkataan pamannya dengan napasnya yang terengah karena merasa panik. "Tapi kamu tidak melakukannya dengan lengkap," kata pamannya lagi. "Hanya karena kurang baca mantra itu. Lalu, aku bagaimana, Paman?" tanya Yuda yang cemas dan gelisah menyoal hidupnya. Pamannya seketika pergi dari hadapannya, lalu menutup pintu kamar dari luar. Yuda kini tidak hanya panik dan takut, namun juga menangis karena merasa nyawanya sudah mulai terancam. 5 hari berlalu sejak gagalnya Yuda melakukan ritual penumbalannya. Sejak saat itu, Yuda diselimuti oleh rasa cemas. Pasalnya, dia terus dihantui oleh perkataan Mbah Karmo yang mengatakan jika lalai dalam memberikan tumbal, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Hal ini membuat Yuda lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah.
Pekerjaannya pun ia tinggalkan demi memilih di rumah agar terhindar dari bahaya yang mengancamnya di luar sana. Yuda beberapa kali mendapatkan teror oleh sosok demit Ingon Mbah Karmo. Sosok itu menerornya dengan alasan yang tak lain adalah menagih tumbal persembahan dan mengancamnya menjadi tumbal pengganti untuk sosok mengerikan itu. Salah satu yang mengerikan adalah saat Yuda tengah tidur dari siang hingga malam. Sekitar pukul 8 malam, Yuda terbangun saat mendengar ketukan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Yuda yang baru melek pun tak langsung membukanya. Ia duduk di tepi ranjang sembari sedikit menyegarkan badannya yang masih lemas. Tok, tok, tok. Sebentar. Seru Yuda. Tapi ketukan itu terdengar semakin keras, seolah tidak sabar untuk segera ia bukakan. Dengan lunglai, Yuda bangkit berdiri menuju pintu. Dibukakanlah pintu kamarnya. Tampak bocah laki-laki kecil membawa satu rantang berisi makanan. Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah? Tanya Yuda merasa heran sambil menyalakan lampu rumahnya yang belum menyala. Pintu depan gak dikunci. Aku teriak-teriak di depan dari tadi, gak ada orang. Jadi aku masuk ke sini. Ucap bocah itu sambil menjulurkan rantang di tangannya. Karena merasa lapar karena seharianan tidur dan bocah yang memberinya merupakan tetangga dekat sebelahnya, Yuda pun tidak merasa curiga terhadapnya. Makasih ya, ucap Yuda setelah menerimanya. Bocah itu lantas keluar rumah setelah Yuda menerimanya. Dibukanya rantang itu oleh Yuda. Ternyata isinya adalah daging rendang lengkap dengan nasinya. Tanpa berpikir lama, Yuda lantas memakannya dengan lahap. Tapi baru saja Yuda memakan 2 potong daging rendang itu, tiba-tiba tubuhnya kejang. Tenggorokannya hingga perutnya terasa sangat panas. Yuda mengerang menahannya. Makanan yang tadi di atas tangannya pun jatuh berantakan di atas lantai. Yuda memuntahkan kunyahan terakhir yang masih bersarang di dalam mulutnya. Lalu muntah-muntah sangat kencang dan banyak. Parahnya, muntahan makanannya itu disertai banyak sekali darah. Yuda yang kesakitan pun merasa tidak kuat dan akan pingsan. Bluk. Sebuah benturan mendarat keras di perut Yuda. Setelah itu, sebuah pemandangan yang tidak pernah ia harapkan datang sekarang muncul lagi di hadapannya. Ya, sosok demit Ingon Mbah Karmo. Namun kali ini ia tidak lagi menagih, melainkan memberikan sebuah peringatan. tumbal pengganti akan segera tiba. Suara berat itu kedengaran jelas di telinga Yuda sebelum akhirnya dia pingsan. Tumbal pengganti. Sejak malam itu, Yuda terus dihantui oleh peringatan sosok demit yang mengancamnya itu. Gemuruh hujan dan petir saling menyahut malam itu. Di dalam kamarnya, Yuda terus-terusan memikirkan nasib hidupnya selanjutnya. Yuda menghela napas berat. Bertubi-tubi ujian yang menimpa dirinya membuatnya merasa putus asa. Berkali-kali ia merasa ingin mati saja dan pergi demi terbebas dari jerat masalah yang menghantuinya setiap hari. Teret, teret. HP Yuda bergetar, disertai nada dering panggilan masuk. Dalam keadaan gelisah, Yuda mengambil HP-nya, melihat siapa yang menelponnya malam-malam. Ibu, Tertulis ibu di layar HP-nya. Ia buru-buru mengangkatnya. ada apa Bu? Yuda di mana? Tanya ibunya. Yuda di rumah, lagi di kamar aja. Jawab Yuda. Bisa jemput ibu. Ibu pulang. Sekarang lagi makan sama teman ibu di kedai yang biasa kita sekeluarga makan di sini. Bisa ya? Kata ibunya. Ia mendadak memberi kabar jika ia pulang malam itu. Apa nggak ada ojek atau taksi? Tanya Yuda. Gak ada Yuda.
Ibu udah cari, ibu tunggu ya, ucap ibunya dan langsung menutup teleponnya. Yuda kembali cemas. Sudah berhari-hari ia dihadapkan oleh rasa takut keluar rumah. Namun malam itu, ia harus menjemput ibunya keluar rumah. Yuda keluar rumah dengan mobil biasanya. Walaupun jaraknya lumayan jauh, ia membawa mobilnya pelan dan lebih hati-hati dari biasanya. Di sepanjang jalan, matanya fokus memperhatikan jalanan dan orang-orang di sekitarnya. Ia sadar jika hidupnya sedang dalam masa pertaruhan karena gagal memberikan tumbal pada malam Kliwon sebelumnya. Jalanan tampak lebih lenggang saat hujan. Roda mobilnya kini masuk di jalanan yang kanan kirinya gelap karena dulunya adalah area hutan. Jalanan datar kini sesekali berubah menjadi tanjakan dan turunan. Di salah satu tikungan, Yuda terkejut kalau melihat sebuah sosok yang beberapa hari terakhir menerornya. Sosok itu tiba-tiba muncul tengah melayang di tepi jalan memperhatikannya. Sesaat setelah Yuda melewatinya, sebuah bisikan terdengar di telinga Yuda. Tumbal pengganti akan segera datang, dengan suara tegas seakan mengancam. Yuda yang merasa takut pun beralih menambah kecepatannya agar cepat keluar dari jalanan yang gelap ini. Namun pilihannya menambah kecepatannya ternyata salah. Saat di turunan panjang, petaka itu dimulai. Rem mobil Yuda mendadak tidak berfungsi. Seketika ia panik, berusaha menginjak pedal remnya berkali-kali dan menarik rem tangan, namun mobil belum juga melambat. Semakin lama, kecepatan mobil semakin cepat. Yuda panik. Ia membuka kaca mobilnya, berteriak tolong sambil menekan klakson mobilnya. Tolong, minggir, tolong, minggir, teriak Yuda. Hidupnya kini berada di ujung tanduk. Ia merasa jika saat itulah ia akan tewas sebagai tumbal pengganti yang gagal ia persembahkan. Yuda bergerak nekat. Ia membuka pintunya, lalu melompat keluar agar selamat dari bahaya maut yang mengancamnya. Namun naas, karena mobilnya dalam kecepatan tinggi dan posisi lompatan yang tidak benar, kepala Yuda mendarat lebih dahulu ke atas aspal. Kulit wajahnya terkelupas dan darahnya bercucuran kemana-mana. Yuda masih sadar saat itu. Ia mencoba memegang wajahnya yang tinggal daging yang berlumuran darah itu. Tubuh Yuda terkapar, sama sekali tidak bisa digerakkan. Tumbal pengganti sudah tiba. Bisikan itu muncul lagi bersamaan dengan kemunculan sebuah truk dengan kecepatan tinggi dari arah belakang, lalu menabrak tubuh Yuda hingga tergilas oleh rodanya. Yuda seketika tewas dengan keadaannya mengenaskan. Truk itu pun kabur karena merasa tidak ada orang yang melihat kejadian itu. Malam itu, dengan cepat Yuda kehilangan nyawanya, menjadikannya sebagai tumbal pengganti dari kegagalan yang telah ia lakukan sebelumnya. Setelah kematian Yuda, satu persatu mulai terbuka. Penyelidikan kematian Sekar akhirnya menemukan titik terang, yang mana Yuda menjadi pelaku utama di balik kematian Sekar. Tak lama setelah itu, sejak kasus diculiknya Galih oleh Sekar, teror Sekar pun perlahan hilang. Pak Satria bersama dengan yang lain yang melakukan tirakat pagar kampung pun merasa janggal. Sebuah pertanyaan terbersit di benak mereka. Apa karena tirakat ini teror Sekar menghilang? Namun terlepas dari semua itu, warga kampung sekarang merasa tenang dan bisa hidup seperti sedia kala. Dan cerita Sekar Pati berakhir di sini. Teror Sekar sudah usai, namun masih tersedia beberapa lembar akhir yang hanya tersedia di Karya Karsa. Dalang dari dalang yang sebenarnya akan muncul di sini. Yang ingin membaca dan menuntaskannya, silahkan akses melalui link di bawah ya. Spoiler sedikit. Sudah cukup lama
Bo ia mendengar jasad Sekar yang bergentayangan, tapi ia lebih memilih menetap dalam rumahnya, memperhatikan suasana, sembari mencari tahu apa penyebab kekacauan itu bisa terjadi. Ada dalang di balik teror Sekar yang gentayangan. Menurutnya, tidak mungkin jasad orang mati akan gentayangan di dunia, apalagi tanpa ada tujuan atau ada orang yang memanfaatkannya. Dia duduk bersila, memejamkan mata dengan kedua tangannya yang berada di atas pahanya. Jika dilihat, dia seperti sedang semedi atau meditasi. Namun sebenarnya, yang akan ia lakukan adalah melakukan pengembaraan secara gaib, mencari penyebab kekacauan yang ia curigai. Namun banyak ancaman yang datang kepadanya. Ancaman itu datang tidak lain adalah dari dalang utama yang menyebabkan kekacauan ini. Tidak ada yang hebat di dunia ini tanpa kehebatan dari Tuhan. Makhluk sepertimu dan semua yang ada di belakangmu akan segera mendapatkan tulah atas semua perbuatanmu. Hardiknya pada dalang penyebab kekacauan itu. Teror Sekar berakhir. Namun pengembaraan mencari penyebab teror Sekar belum bertemu dengan akhir. Sekian, terima kasih kepada seluruh pembaca dan pendengar yang sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika berkenan, tinggalkan komentar dan masukan agar saya bisa berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.